Selamat datang di Jagat Gandomayit. Maaf kalau openingnya nggak serem. Kali ini kita uh, kedatangan tamu, seorang narasumber. Boleh disebutkan namanya? Iya, salam kenal. Mungkin nama saya tidak bisa menyebutkan ya. Oh, Iya, jadi ya ya. saya akan bercerita nanti di sini tentang pengalaman horor saya. Jadi sebut saja si Mas gitu aja ya. Iya, Oke, gimana ceritanya? uh, ya saya langsung mulai ya. Iya, iya, iya. Silakan. Ini kemungkinan terjadinya itu bulan apa? Bulan Agustus tahun 2020 kalau saya. Oh, ya 2019. Nah, 3 tahun yang lalu. ya 3 tahun yang lalu. Nah di sini itu terjadi bukan hanya pada saya, tapi keluarga saya juga. Oke. Uh, Berawal dari kakak saya yang bilang kalau ibu saya dan kakak saya tersebut habis dibawa ke salah satu praktisi peruqyah di daerah Nganjuk. Nah, peruqyah ini mengatakan bahwa kakak dan ibu saya itu ketempelan dengan 7 pocong. Oke. Nah, anehnya di sini saya posisinya emang saat itu sedang tidak berada di rumah dalam 1 minggu. Jadi kayak hari Senin saya pergi ke Malang, terus hari Rabu balik ke rumah dan langsung pergi lagi ke daerah Tuban. Nah, di sini saya tidak terlalu bertemu dengan keluarga saya. Tapi sebelum pemberangkatan saya ke Malang itu, saya bermimpi. Dan mimpi ini yang mungkin terhubung dengan apa yang terjadi sama kakak dan ibu saya. Semacam firasat berarti. Iya, bisa dikatakan seperti itu. Jadi, uh, satu hari sebelum saya berangkat ke Malang ini, saya ya oke. Jadi satu hari sebelum saya berangkat ke Malang, saya bermimpi berjalan di belakang rumah saya. Itu kebetulan ada satu gang yang belakangnya itu banyak pohon bambu. Jadi bisa dibayangin rumah saya, belakangnya itu ada jalan gang, paving, terus belakang samping itu depan-depan rumah-rumah juga ya. Jadi rumah paving rumah dan baru pohon bambu yang lebat banget. Kalau di desa saya mungkin orang-orang juga mengatakan itu namanya barongan. Oh, bambu ya, barongan. Di sela-sela bambu itu dulu ada jalan yang emang digunakan masyarakat sekitar untuk pergi antar RT atau antar gang. Tembusan. Iya, jalan tembusan secara cepat. Nah, saya bermimpi di situ, tiba-tiba berdiri di tengah sebuah aliran air pembuangan, dan saya melihat sosok pocong besar banget, warnanya coklat, dan saya langsung mengatakan kalau, loh, ini ada pocong perempuan ngapain di sini? Karena emang gendernya saya ngerasa ini perempuan, kayak orang pakai rukuh, tapi tingginya itu 2,5 meter, 3 meter gitu, segitu. Nah, saya sempat panik pertama. Saya mencoba jalan lebih cepat untuk mengarah ke rumah saya. Nah, di belakang pocong itu tadi berdiri 2 pocong. Yang satunya wajahnya terbuka, yang satunya tertutup, tapi badannya lebih kecil, setara manusia. Saya ngerasa kayak, loh, kok ada pocong yang sepasang di sini, suami istri. Iya. Saya spontan saja sih mengatakannya kayak gitu. Saya mempercepat kaki saya dan akhirnya melewati gang keluar depan rumahnya yang belakang rumahku itu tadi. Setelah keluar gang, tiba-tiba ada satu sosok pocong lagi yang mengintip dari celah gang itu, dan badannya full terbuka semua.
Jadi kain kafan yang menutupi itu hanya kayak seperti orang pakai hoodie kemeja tapi dadanya kelihatan sampai ke bawah gitu. Ya. Oke. Dan kainnya itu sangat kotor banget. Lama berarti sudah lama. Iya, udah lama. Dan ini seluruh tubuhnya itu kayak gosong, kayak hitam gitu. Oke. Saya makin panik. Kenapa kok ada beberapa jenis pocong yang keluar di sini? Saya lari ke bagian belakang rumah saya, berencana mau masuk ke rumah lewat pintu belakang. Ternyata di samping pintu belakang saya itu muncul lagi 2 sosok pocong yang tadi. juga. Beda, baru. Jadi itu tadi udah 4. Nah ini muncul lagi 2. Nah 2 ini wujudnya itu yang satunya kayaknya kotor, tapi dia pemalu. Kayak banyak bercak darah bercampur dengan tanah gitu. Iya, saya langsung panik melihat itu, kayak wah ini nggak beres. Nah sampingnya itu ada pocong yang kayak kurus banget, kecil, bahkan kainnya itu lusuh, kotor, kayak habis gimana ya, kena air comberan atau begitu, jadi kotor hitam gitu. Saya nggak jadi lari ke pintu belakang. Akhirnya saya memutuskan untuk lari ke pintu depan rumah lewat samping rumah itu. Nah, ketika lurus di jendela kamar saya bertemu dengan satu pocong yang emang sering nampak ke kakak saya sebelumnya, dan emang bekas peninggalan dari tanah kosong samping rumah. Jadi pocong ini itu udah lama bertetangga dengan keluarga saya, dan ya pocong ini sering membantu saya. Cuman saat itu saya panik dan kaget, kenapa pocong samping rumah ini juga ikut nampak. Dan saya dengar dengan jelas gema suara dari mulut pocong yang tetangga saya tadi itu. Mengatakan, hati-hati, ada yang masuk ke rumahmu gitu. Oke. Seketika setelah dia mengatakannya seperti itu, saya terbangun. Dan posisi terbangun itu saya kaget karena tangan saya serasa seperti ada kain yang ditarik, selimut yang ditarik dari tangan saya, dan jendela saya itu langsung bunyi tak gitu. Kayak ada orang keluar. Kayak ada sekelebatan yang keluar dan itu putih. Aku pikir kayak, wah ini mungkinkah pocong yang samping rumah itu mengganggu lagi gitu. Dan saya pun marah, mencoba kayak mendoakan apapun, berdoa apapun untuk melindungi yang di rumah atau apa. Dan dari situ saya mulai berpikir netral dan semoga tidak terjadi apa-apa. Doa saya seperti itu aja. Setelah dari Malang, saya pulang ke rumah dan tidur di rumah itu, sempat tidak ketemu sama kakak dan ibu saya. Besoknya saya langsung pergi pamitan tanpa ngecek apa-apa di mereka. Ngecek apa-apa maksudnya? Ngecek kayak ada yang aneh atau apa gitu. Jadi cukup hanya pamitan gitu. Nah sebelum ke arah Tuban ini, saya mampir ke salah satu kampus yang memang tempat saya kuliah di situ. Dan saya ngobrol dengan beberapa teman saya yang emang mau ke arah Tuban juga. Untuk menanyakan tentang aksesnya ke sana bagaimana. Nah, ketika nongkrong di daerah kampus ini, tiba-tiba saya terbesit kayak bayangan 2 pocong laki-laki. Itu tiba-tiba terbang menjauh dan meneriakkan kalimat terima kasih gitu. Jadi kayak ikut berarti. Iya, ada yang sempat ikut dengan saya dan saya nggak menyadari itu. Kayak dia itu menjaga jarak sejauh 4 meteran. Jadi saya nggak kerasa hal yang seperti itu kan. Teman saya yang pertama kali menyadari, loh, Mas, kamu kok kayak diikutin pocong gitu. Nah, masa? Iya, aku ngerasa ada pocong ngikutin kamu. Dan aku ngecek, ternyata ada 2. Dan 2 ini karena aku langsung respon ada sosok itu, ya kembali lagi ya. Jadi di sini saya
mungkin bisa dikatakan bisa merasakan hal-hal seperti itu, Oke. tapi ya tidak seahli orang-orang praktisi di luar sih. Iya, Cuman iya, iya. kerasa gitu aja. Nah, dua pocong ini terbang menjauh dan bilang terima kasih. Saya pun kaget. Terima kasih kenapa? Apakah gara-gara ada kerajaan pocong di sekitar kampus saya dan akhirnya mereka menemukan tempat baru atau bagaimana? Saya juga nggak tahu dan nggak menanyakan itu juga. Akhirnya saya mencoba untuk menghilangkan pikiran tersebut dan ya berhasil. Saya menikmati waktu saya sampai 3 hari kemudian saya pulang Oke. ke rumah dan baru ketemu sama keluarga saya itu, dan kebetulan juga keluarga saya baru pulang dari tempat ruqyah itu. Jadi Cari Nganjuk. ya dari Nganjuk tadi ya. Oke. Dari tempat peruqiyahan ini yang kakak saya tadi bilang hal serupa, kayak orang tua saya sama kakak saya, ibu saya lebih tepatnya, sama kakak saya diikutin sama pocong Oke. dan masing-masing diikutin 3. Wah, lumayan Itu banyak. iya, itu kata dari praktisi tersebut. Mhm. Dan akhirnya saya mencoba menanyakan ke kakak dan ibu saya, emang apa yang terjadi kok sampai di diagnosa dikatakan ditempeli pocong seperti itu. Mhm. Awalnya saya belum sadar hubungannya dengan mimpi saya itu tadi. Ibu saya bercerita kalau ketika 1 hari sebelum saya berangkat ke Malang, Mhm. ibu dan kakak saya itu ada hajatan undangan, kayak undangan nikah. Diundang, Iya, diundang. diundang nikah ke RT sebelah. Dan Oke. itu lewat jalan pintas tersebut. Yang ada barongannya. Ya, tadi. barongan pohon-pohon bambu banyak itu. Oh. Nah, ketika mereka berdua itu berjalan masuk ke arah barongan, kebetulan itu posisinya sandekala. Waktunya Sandi- mau maghrib. Oke. Sandi- Surup-surup, waktunya mau maghrib. Nah, tetangga saya di situ ada yang menyapu, sedang menyapu. Tetangga asli ini. Iya, tetangga asli. Oke. Yang rumah yang tadi aku lihat ada pocong hitam itu. Nah, tetangga ini sedang bersih-bersih, menyapu halaman rumahnya. Dan ibu saya itu sempat melihat ada sosok perempuan pakai hijab syar'i tinggi banget, dan itu berdiri di sela-sela Barongan. pohon bambu tadi. Oke. Jadi ibu saya melihat itu dan kakak saya juga melihat. Bahkan mereka berdua sempat mengobrolkan, itu kayaknya orang yang juga mau undangan deh. Oh, Tapi itu dikira siapa? tetangganya. Iya. Oke. Tapi siapa? Ya ntar aja kita tanya gitu. Nah, mau menanya itu, terus karena ada tetangga saya yang sedang menyapu, akhirnya menyapa tetangga saya yang menyapu itu tadi. Mau maghrib kok baru nyapu sih? Iya, mumpung masih bisa daripada nanti nggak sempet malah kotor gitu. Tetangga saya ya basa-basi kayak gitu. Setelah basa-basi itu, ibu saya memperhatikan lagi jalan tadi. Ternyata orang yang pakai hijab coklat itu, perempuan yang besar itu, hilang. Udah nggak ada. Padahal baru sebentar. Iya. Toleh. Nah, ketika lewat itu, kakak dan ibu saya merasa kurang nyaman, kayak ada yang aneh gitu. Nah, akhirnya ketika bis pulang, keseharian mereka itu ngerasa ada yang ganjel katanya. Kayak berat, aneh tapi ada yang aneh. aneh gitu. Nah, dan akhirnya di hari ketiga ketika saya pulang dari Malang, ibu saya itu berangkat ke Nganjuk untuk yang pertama, dan akhirnya dikasih tahu kalau ditempeli 3 pocong itu. Makanya saya ketika pulang tidur itu nggak ketemu sebelum ke Tuban. Nah, ketika hanya pamitan, orang tua saya pulang, saya pamitan, baru berangkat ke Tuban. Nah, ketika pulang lagi, orang tua saya balik dari Nganjuk untuk yang kedua. Dan dari yang kedua ini udah dikasih tahu kalau semisal yang ngikutin itu berkurang. Karena yang 2 tadi ikut saya. Oh, dianterin Iya. tadi. Oke. Jadi yang ikut kakak sama ibu saya itu dikatakan berkurang sama si peruqyah ini, yai peruqyah ini. Otomatis kan ya ini hal yang kayak aku nggak ada brief loh, nggak ngomong sama orang peruqyah ini. Cuman apa yang saya rasakan ketika ada yang pamitan itu tadi, kok terhubung sama jumlah yang mengikuti kakak saya.
sama ibu saya. Ketika pulang maghrib di rumah, saya mencoba untuk ngecek lagi, ngelihat sekitar. Dan ketika di kamar mandi, saya mau bersih-bersih badan, saya mencium aroma busuk banget di kamar mandi itu. Oke. Dan ibu saya sempat mencium juga, disangkanya ada tikus mati entah di bagian luar dapur atau sekitar dapur gitu. Karena ada celah sedikit antara tembok rumah saya dengan rumah tetangga. Takutnya ada tikus yang meninggal di situ. Oke. Dicek sama ayah saya nggak ada, dan ketika saya coba untuk melihat lebih jauh, ternyata di sela-sela tempat yang antar tembok tadi itu ada seperti mayat kurus banget berselimut kain kafan dan kayak yang disiram air comberan tadi. Oh, yang katanya kurus tadi. Iya, yang Oh, sebentar ini melihat dalam tanda petik ya. iya, Tadi ya? saya melihat ada kayak siluet bayangan hitam, dan itu berselimut putih-putih kayak abu-abu gitu sih, kotor banget. Dan emang tercium banget dari situ arahnya. Terus karena ya saya pernah di pondok dan pernah berdoa, dikasih tahu sebuah doa-doa, akhirnya saya mendoakan kalau semisal berdiam di situ nggak apa-apa, tapi jangan sampai membawa hal buruk pada lingkungan keluarga saya ataupun tetangga saya. Kenapa kok bisa membawa hal buruk? Bisa dijelaskan? Sepengetahuan saya dari pengalaman ya ngobrol-ngobrol dengan teman-teman dan orang-orang yang emang mengaku bisa begitu, sosok pocong ketika datang ke rumah seseorang itu menandakan rumah tersebut akan terjadi apes. Oh. Jadi kayak bakal ada sesuatu hal yang buruk terjadi pada rumah tersebut. Oh. Nah, Gitu ya. iya. Oke. Di sini pocong itu sempat ketika saya mengetahui dia kayak benar-benar nyelip banget di antara gang sempit gitu. Karena badannya emang kecil dan dia makhluk astral, dia sempat ketakutan, sempat kayak teriak-teriak kayak gitu. Tapi nggak ada suaranya. Cuman ketika saya mencoba untuk merasakan apa yang dia maksud, sosok ini mengatakan kalau saya takut mau kemana, saya sosok baru di sekitar sini. Oke. Saya nggak bisa kemana-mana. Kalau saya keluar nanti ketemu sama yang besar di sana. Oh, saingan wilayah berarti. Seperti persaingan wilayah atau gimana gitu. Oke. Jadi dia saking ketakutannya, akhirnya saya berdoa tadi, malah karena hati saya nggak enakan, jadi saya doakan kalau dia semoga menjadi lebih baik dan jangan sampai mengganggu dengan lingkungan keluarga tetangga saya dan keluarga saya gitu. Oke. Dan akhirnya setelah itu keluarga saya sudah tidak mencium aroma busuk lagi. Karena pindah atau Sosoknya tetap di situ. terus itu? Cuman karena mungkin kata-kata saya yang mengatakan jangan sampai mengganggu keluarga kan, otomatis bau juga mengganggu kan. Oke, benar. Jadi mungkin entah ditahan atau dirubah seperti apa, nggak tahu. Jadi kalau saya total, yang 2 sudah lepas ikut saya di area kampus tadi, yang 1 berdiam di antara tembok tetangga dan rumah saya. Terus yang 1 lagi itu emang pocong tetangga saya, jadi sisa 3 kan. Dan ini sama persis dengan yang dikatakan sama Yai Perukiah dari Nganjuk itu, yang mengikuti kakak dan ibu saya itu sisa 3. Oke. Yang berawalnya masing-masing punya 3, diikutin 3, sisa 3. Sisa 3 berarti ya, jadi kan 4 tadi kan. 4. 2 lepas, 1-nya di dapur, 1-nya tetangga saya. Dan yang 3 ini itu yang dilepaskan sama Yai itu tadi. Oke. Dibuang. Jadi yang tinggi tadi. Iya, jadi pas 7. Dan saya awalnya itu masih nggak percaya gitu loh.
kok kayaknya pernah ketemu sama sosok yang di pojokan tadi ya. Terus kok kayak yang kemarin pamitan ke saya kayak pernah ketemu ya. Dan akhirnya 1 minggu kemudian saya diajak untuk menemui yai yang bisa meruqyah tadi. Satu keluarga rombongan semua ke sana, dan dari yainya tersebut pertama kali ketemu saya itu bilang kalau masnya habis diikutin juga ya, tapi udah lepas. Oh iya mbak gitu. Oh iya yai, maaf. Oh iya yai. Kapan hari saya diikutin bla 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 yang saya ceritakan tadi. Akhirnya dilepas dan dibersihkan, dibantu dibersihkan sama yai tersebut, satu keluarga saya. Dan dari situ saya baru terhubung dengan plot cerita yang berawal dari saya mimpi diingetin sama pocong tetangga saya, dan jumlahnya semuanya 7. Jadi kayak wah, jadi pocong samping rumah saya yang saya anggap itu mengganggu, ternyata dia mengingatkan saya untuk berhati-hati karena ada yang masuk ke rumah. Oke, kayak maling gitu modelnya. Iya. Oke, membantu security guide. Waduh. Berarti yang tadi udah dilepas sama kiainya. Iya, berarti. yang 3 tadi udah dilepas sama kiainya, katanya udah dibuang atau gimana, saya kurang paham. Jadi dari sini saya sempat percaya nggak percaya sih, mungkinkah ini yang namanya dikatakan orang-orang kayak wangsit atau ketemu sosok astral lewat mimpi atau apa gitu. Cuman saya bersyukur keluarga saya masih baik-baik saja, dan sampai sekarang juga masih udah tidak terkena hal seperti itu lagi. Tapi karena saya terkadang merasakan hal yang seperti itu, jadi di rumah itu saya mulai sering dihampiri sama pocong samping rumah. Kayak temenan gitu. Iya. Jadi kayak menyapa dengan baik dan ngobrol. Awalnya itu saya juga takut dengan model wajahnya sosok yang di samping rumah itu. Terus karena saking takutnya, saya mengatakan kalau misal kamu mau kenal denganku dan ngobrol bareng sebagai tetangga, nggak apa-apa, tapi saya minta tolong wajahmu yang buruk itu tutup. Jadi kain kafanmu yang sebelumnya nampak kotor atau apa, bersihkan, dan wajahmu jangan sampai kelihatan. Aku bisa kok merasakan apa yang kamu katakan, jadi nggak harus kelihatan wajah, karena saya sering kaget kalau melihat wajah yang seperti itu gitu. Dan iya, entah juga nurut juga, ditutup beneran. Iya, benar-benar ditutup. Jadi ketika nampak itu kayak emang putih doang gitu sih. Jadi saya datang gitu. Oke. Ya, mungkin seperti itu sih cerita saya yang saya share untuk malam ini. Berarti ini intinya si masnya bisa lihat dalam tanda petik, berarti ya intinya seperti itu. Iya. Wah, ini kasihan yang edit ini. Tidak apa-apa ya. Yang edit semangat. Terus ada yang bisa disampaikan dari cerita masnya tadi? Mungkin pesan ya, seperti pesan gitu yang bisa saya share untuk para pendengar. Untuk astral sebenarnya jangan terlalu takut sih, karena mereka ya sama aja dengan kita, punya emosi, perasaan gitu. Bahkan kalau semisal kita ditakut-takuti ya, kita kalau bisa jangan takut gitu. Mungkin kalau kaget iya karena manusiawi ya. Tapi diusahakan jangan terlalu takut. Dan ya tetaplah yakin dengan pegangan masing-masing, entah itu antara religi atau spiritual pribadi, karena mau gak mau kita pasti akan bersinggungan dengan hal-hal yang spiritual seperti itu, hal-hal yang gaib seperti itu. Jadi tetap dengan yakin dan amalan keyakinan masing-masing gitu aja ya. Wah, seru ini. Tapi juga ngerinya. Ini apalagi recordnya malam-malam. Sudah itu aja. Iya, udah. Oke, terima kasih sudah mau berbagi cerita. Sekian dari kami, dari narasumber. Terima kasih banyak.
Sekian untuk cerita kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Tetap ikuti channel ini karena akan ada cerita yang lain lagi di lain kesempatan.